Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islami, semoga rahmat Allah selalu menyertai kalian. Pada kesempatan kali ini kita akan menelaah lebih dalam tentang roh. Apa sebenarnya roh itu? Dan kapan semua roh manusia diciptakan? Dan saat manusia meninggal dunia, kemana roh itu ditempatkan? Berikut penjelasannya satu persatu. Menurut sebagian ulama, roh tidak dapat didefinisikan dan tidak boleh digali lebih dalam, karena itu adalah perkaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebagian ulama yang lain seperti Imam Al-Ghazali mendefinisikannya dengan dua makna. Pertama, ruh adalah sesuatu yang halus yang sumbernya berasal dari rongga jantung jasmani, lalu mengalir ke seluruh bagian tubuh, sebagaimana cahaya lampu menyinari seluruh sudut rumah. Kehidupan itu bagaikan cahaya yang sampai ke dinding-dinding, sedangkan ruh bagaikan lampu itu sendiri. Mengalir dan bergeraknya ruh di dalam tubuh menyerupai gerak cahaya lampu di berbagai sisi rumah. Kedua, ruh adalah hakikat yang halus yang dengannya manusia hidup, memahami, mengenal, dan menginsafi. Dan ia merupakan rahasia Tuhan yang melampaui jangkauan mayoritas akal manusia. Imam Izzuddin Abdissalam menegaskan bahwa di dalam setiap jasad manusia terdapat dua ruh. Yang pertama adalah ruh kesadaran ataupun ruh al-yaqadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kebiasaan bahwa apabila ruh ini berada di dalam tubuh, maka manusia berada dalam keadaan terjaga. Dan apabila ruh ini keluar darinya, maka manusia akan tertidur. Ruh inilah yang mengalami dan menyaksikan mimpi-mimpi. Dan yang kedua adalah ruh kehidupan atau ruh al-hayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menetapkan kebiasaan bahwa selama ruh ini berada di dalam tubuh, maka manusia akan hidup. Dan apabila ia berpisah darinya, maka manusia pun meninggal dunia. Kedua ruh ini berada di kedalaman batin manusia, dan tidak ada yang mengetahui tempat keberadaan keduanya, kecuali orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan pengetahuan kepadanya. Di dalam kitab Al-Yawaqid wal Jawahir, Imam Asy-Sya'rani menjelaskan beberapa poin penting tentang kapan roh diciptakan. Beliau berkata, "Ketahuilah bahwa ruh-ruh itu diciptakan sebelum jasad. Kemudian apabila jasad telah sempurna di rahim, ditiupkanlah ke dalamnya ruh yang telah ditentukan. Ruh-ruh itu bukanlah kadim ataupun azali, tetapi makhluk yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disimpan dalam perbendaharaan kekuasaannya, dan tidak beraktivitas sendiri sebelum terikat dengan jasad." Pengambilan perjanjian terjadi pada ruh-ruh dari sisi keberadaan globalnya, bukan dari sisi perincian keadaan dunianya. Dan penciptaan ruh berbeda dengan peniupan ruh. Penciptaan itu terlebih dahulu, sedangkan peniupan terjadi ketika bentuk jasad telah sempurna, yakni setelah 120 hari di dalam rahim. Pernyataan tersebut selaras dengan mayoritas ulama yang mengatakan
roh lebih dulu diciptakan, dan roh bukanlah perkara kadim, dan roh itu semua telah diambil perjanjian. Seperti yang telah kita ketahui, saat manusia meninggal, rohnya dicabut dan dibawa oleh malaikat Israel pencabut nyawa. Jika demikian, lantas bagaimana dengan pertanyaan malaikat Mungkar dan Nakir? Apa yang sebenarnya yang ditanyai? Roh atau jasad? Ataupun keduanya? Mayoritas ulama mengatakan roh manusia dikembalikan ke dalam jasadnya saat malaikat Mungkar dan Nakir mendatanginya. Namun hidup saat itu tidak sempurna, hanya diberikan indera mendengar dan indera untuk menjawab serta akal untuk berpikir. Saat itu keadaannya seolah di antara hidup dan mati. Jika ditamsilkan, seolah bagaikan dalam mimpi. Ulama yang lain mengatakan roh itu hanya dimasukkan ke setengah badan yang di atas. Dan ada pula yang mengatakan yang ditanyai adalah badan saja tanpa roh. Dan pendapat ini sangat tidak logis dan ditentang oleh kebanyakan ulama. Ketahuilah bahwa ruh terbagi menjadi 5 golongan. Ruhnya para nabi, ruhnya para syuhada, ruhnya orang-orang mukmin yang taat, ruhnya orang-orang mukmin yang durhaka, dan ruhnya orang-orang kafir. Adapun rohnya para nabi, ketika berpisah dari jasadnya, ia keluar dalam rupa yang amat indah, semerbak seperti minyak kasturi dan kapur barus. Ruh-ruh itu berada di dalam surga, makan dan menikmati segala kenikmatannya. Pada malam hari mereka bernaung di dalam lentera-lentera yang tergantung di bawah arsy. Adapun ruhnya para syuhada, ketika keluar dari jasadnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya berada di dalam tembolok burung-burung hijau. Burung-burung itu terbang bebas di sungai-sungai surga, memakan buah-buahannya dan meminum airnya. Pada saat beristirahat, ruh-ruh itu bernaung di dalam lentera-lentera emas yang tergantung di bawah naungan aras. Demikianlah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Adapun ruh-ruhnya orang beriman yang taat, maka ia berada di taman-taman surga. Ruh-ruh itu tidak makan dan tidak pula menikmati kenikmatan sebagaimana yang lain. Namun mereka dapat memandang keindahan surga semata. Dan adapun ruh orang-orang beriman yang durhaka, maka tempatnya berada di antara langit dan bumi, melayang-layang di udara. Dan adapun ruh orang-orang kafir, maka ia berada dalam tembolok burung-burung hitam di dalam Sijjin. Sijjin itu berada di bawah bumi yang ketujuh. Ruh-ruh itu tetap terhubung dengan jasadnya, sehingga ruhnya disiksa, dan akibatnya jasad pun turut merasakan azab. Keadaan ini diibaratkan seperti matahari. Ia berada di langit keempat, namun sinarnya sampai ke bumi. Sedemikian pula ruh orang-orang mukmin yang berada di Illiyin, hidup dalam kenikmatan, sementara cahayanya tetap terhubung dengan jasadnya. Itulah beberapa penjelasan tentang roh dan tempat-tempatnya setelah kematian. Semoga menjadi wawasan tambahan. Wallahu a'lam bishawab.